Imajinasi Maruf. Gimana? Udah lihat? Nah, kayaknya video hari ini cocoknya untuk kita bongkar lagi tentang rahasia mengkultur Dapnia Magna. Dan kebetulan kalian lagi stay channelnya Imajinasi Maruf. Dan di video kali ini adalah video khusus untuk membahas bagaimana cara saya untuk mengkultur Dapnia Magna. Oke, nah kebetulan emang Dapnia Magna ini adalah salah satu jenis kutu air yang menurut saya sangat mudah untuk dikembangbiakan dan medianya pun tidak terlalu serumit kutu air Moina. Cuman tetap aja kalau saya lihat dari testimoni teman-teman, masih banyak aja yang gagal mengkultur Dapnia Magna. Bahkan orang yang dekat rumah saya juga, dia beli Dapnia Magna ternyata mati gitu, masih tetap mati aja. Pas saya tanya kenapa bisa mati, awalnya hidup kan, awalnya hidup, tapi ternyata sama dia dipindah tuh wadahnya dari wadah ember bekas ke wadah styrofoam. Nah, ketika dipakai styrofoamnya ternyata langsung mati gitu, ya langsung putih aja di bawah. Terus saya tanya, styrofoamnya belum pernah dipakai buat air gitu atau apa ya? Belum, masih baru. Oh alah, ternyata wadah yang baru pun itu bisa membuat kutu air Dapnia Magna itu mati. Mungkin masih ada bahan-bahan zat-zat kimianya kah atau apa, saya juga kurang paham. Yang jelas kasusnya adalah ketika diganti medianya, diganti wadahnya, ternyata kutu air Dapnia Magnanya itu langsung mati semua. Padahal sebelumnya Dapnia Magna itu sudah dipelihara hampir seminggu, itu masih hidup fine-fine aja. Ternyata ketika dipindah mati. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu info juga buat teman-teman. Kalau kalian mau mengkultur Dapnia Magna, usahakan pakai wadah yang bukan baru tapi sudah dipakai lah, istilahnya sudah dipakai, dan atau mungkin ada wadah-wadah yang sekiranya itu ada berlumut atau mungkin sudah dipakai buat nampung air. Nah, ember itu aja yang kalian pakai. Dan kebetulan yang di depan kalian ini adalah awalnya ini saya gunakan untuk kutu air Moina ya. Ada di beberapa video saya yang lalu itu wadah ini saya fungsikan untuk kutu air Moina. Tetapi karena satu hal ya, waktu itu sih emang lagi dikasih starter Dapnia, terus saya bingung naruhnya di wadah mana. Kebetulan air ini saya lihat medianya kayaknya siap nih untuk ditaruh Dapnia. Udah, akhirnya saya taruh aja Dapnia. Dan Dapnia yang saya taruh pun jumlahnya nggak banyak ya, paling cuma sedikit. Tapi saya lihat perkembangannya, loh kok malah bagus gitu kan, berkembang biak terus. Jujur ya, ini tuh udah sering banget saya serokin. Kalau ada yang beli ya paling mudah nyerokin yang ini. Dan serokannya pun saya gunakan yang kayak gini guys, serokan kayak gini nih, tuh agak besar-besar. Jadi yang ketangkap itu yang gede-gedenya aja. Memang saya posisikan untuk supaya yang kecil-kecil itu tetap bertahan di sini. Karena kalau kita serok pakai serokan yang kecil, ya nanti yang kecil ikut kena, yang besar ikut kena. Di sini habitatnya berkurang seperti itu. Tapi dengan cara menyaring yang besar-besarnya aja, populasi yang ada di sini tuh tetap terjaga. Dan kalian bisa lihat seperti ini. Nah, terus di sini nih ada bak-bak juga, dan tebak ini tuh isinya apa? Ini tuh isinya Dapnia Magna juga guys. Jadi awalnya itu media ini kan masih baru ya, baru saya beli tuh. Saya untuk berbagai macam media, untuk kutu air Moina pernah, untuk untuk jentik nyamuk juga pernah. Tapi untuk jentik nyamuk kayaknya gagal. Nah, airnya terlalu bersih. Habis itu saya diemin aja. Terus nggak sengaja, pokoknya setiap habis nyerok itu kan saya bisa suka naruh pluk gitu aja, naruh gitu. Ternyata Dapnianya malah jadi banyak gitu. Dan ini nggak cuma di sini doang, ada di sini. Kalau di sini sih Dapnianya masih kecil-kecil. Tuh, masih kecil-kecil. Terus ada di bawah. Ada lagi di sini. Tuh kelihatan tuh Dapnianya. Ada lagi di sini. Tuh ya. Dan ada lagi di sini. Jadi
secara nggak langsung kalau yang di sini tuh bener-bener nggak sengaja ketaruh saringan, malah dapnianya itu banyak dan dia itu tumbuh dan berkembang biak. Terus ini resepnya apa nih, kok bisa kayak gini? Nah, untuk resepnya adalah ini bener-bener air itu air endapan aja, jadi air hujan nih, netes hujan netes penuh gitu kan. Nah, ini saya bolongin, jadi airnya itu kalau penuh nanti netes ke bawah, nanti baru netes ke bawah sini. Udah sistemnya gitu aja. Dan ternyata media kayak gini tuh bagus untuk ditaruh endapnya. Jadi wadah yang di atas sama yang di bawah ini ya jadi buat isi dapnia semua. Nah, terus saya treatmentnya gimana untuk keberlanjutannya? Jujur ini tuh mungkin setiap hari itu saya tetesin paling 2 sendok kayak gini nih. 1 sendok nih, tep gitu kan. Apa yang ditetesin itu air kotoran burung puyuh yang saya biasa pakai untuk wadah terpal yang di sana. Itu saya taruh tapi emang nggak terlalu banyak. Fungsinya supaya buat itu aja sih, mikroorganisme di dalam sini tuh tetap ada asupannya, dan nanti kan dimakan sama Daphnia magna. Itu ya. Untuk yang sebelah sini sudah ketahuan tadi, kuncinya cuma air yang tadi sudah kasih tahu, wadahnya itu nggak boleh wadah baru. Terus airnya tuh harus air yang sudah diendapkan atau air yang sudah lama. Itu bagus banget untuk Daphnia magna. Nah, selanjutnya kita akan ke sana. Kebetulan mungkin mohon maaf nanti kalau ada suara dangdutnya, nanti akan saya tutupi deh. Kebetulan lagi ada suara dangdut kencang banget di luar. Nah, di sini ada 2 media yang medianya itu berbeda dari media yang di sana, itu beda banget. Jadi, untuk media yang 2 ini adalah hasil uji coba saya menggunakan air kultur moina yang ada di wadah ini, yang ada kolam terpal. Perlu saya liatin kutu airnya? Ini. Oke, nah itu tadi sekilas kutu air yang ada di wadah terpal ini. Nah, jadi awalnya tuh saya iseng-iseng naro air. Jadi nyaring nih, air dari sini tuh saya ambil, saya taruh di situ, tapi saya saring dulu supaya kutu air moinanya itu nggak ada. Sudah disaring, sudah kan? Udah, habis itu saya masukin kutu air dapnianya. Ternyata guys, yang saya masukin itu sedikit dan sekarang jadinya itu kayak gini. Nah, ini guys jadinya tuh. Itu jadinya tuh banyak banget kutu air Daphnia magnanya. Dan ini tuh hidup semua tuh ya. Walaupun ada beberapa jentik nyamuk yang ikutan hidup, tapi tidak mengurangi esensi dari pertumbuhan dan perkembangan Daphnia magna guys. Karena di sini populasi Daphnia magnanya cukup besar, cukup banyak maksudnya ketimbang populasi jentik nyamuknya. Dan jentik nyamuknya pun kalau misalnya saya lagi bersin, saya suka ambilin. Dan ini adalah media kedua. Jadi setelah ini berhasil, saya coba lagi bikin di media yang ini. Nah, ini guys, kalian bisa lihat kutu air Daphnia-nya. Nah, kalau ini memang baru ya, tapi ini berkembang ya, berkembang biak ini. Total kalau ini sudah ada seminggu saya piaranya. Nah, jadi memang untuk air Daphnia magna itu terbilang jernih ya. Lain halnya dengan kutu air moina di sana itu, aduh, airnya butak. Tapi nggak nutup kemungkinan juga Daphnia bisa tumbuh, karena beberapa waktu yang lalu pernah saya tes, saya taruh sekitar 10 ekor di sana, dan ketika nyarok moina itu tetap dapat Daphnia magnanya. Dan ini isinya, jadi ini tuh awalnya Daphnia itu banyak banget, cuman kemasukan sama kodok ya, ada cebongnya, habis itu saya buang lagi. Ini baru saya kasih baru lagi ini. Dan yang akan kita review agak panjang mungkin yang di sana nih. Ini sisik ular ya? Oh my god. Jangan ada ularnya ini. Shhh, bener ular. Ular apa itu?
Oke guys, langsung aja yuk kita bahas. Jadi aman gak sih? Karena ini di kebun ya. Oke, jadi kebetulan wadah ini adalah wadah yang kutu air ya, dapnya magna itu cukup banyak, dan lain sama media yang tadi yang ada di kolam besi, wadah besi. Di sini tuh lagi ditumbuhin banyak jentik nyamuk. Cuman untuk kepentingan konten, jadi saya akan serok jentik nyamuk beserta Daphnia magnanya. Ini masih kosong ya, atau kita share dulu deh, biar teman-teman ngeliat. Nah ini ya, jadi sudah ada isinya, Daphnia magna sama jentik nyamuknya. Langsung aja kita serok. Tuh, ini dia guys. Sampai kita lihat nanti seberapa banyak sih isi Daphnia yang bisa kita pelihara menggunakan wadah ember seperti ini. Oke, kita seruk lagi. Agak susah. Kita coba seruk lagi. Ini jentik nyamuknya pada kemana? Kita mau cari jentik nyamuk padahal. Kalau untuk media ini sama ya, treatmentnya sama. Jadi setiap saya lagi nyiramin kotoran puyuh, itu pasti ini nggak ketinggalan untuk saya cipratin. Cukup cipratin aja pakai wadah yang tadi tuh, pakai centong yang tadi warna oranye. Nah ini dia guys, jumlah Daphnia magna yang ada di wadah ini. Ya sebenarnya masih banyak tuh ya, masih banyak kalau mau saya serokin lagi. Cuman itu lagi nggak penting, yang penting kita lagi mau coba membersihin dulu nih jentik nyamuknya, supaya ya kita nggak kepingin kan ya, karena kita piara Daphnia magna malah nanti ada timbul penyakit DBD, nanti kita yang disalahin, bahaya. Jadi sebisa mungkin kita kontrol pertumbuhan dari jentik nyamuknya itu sendiri.